Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, wabil khusus Pak Kiai Mas Duki, Gus Baha, Gus Muafiq, Gus Hasib, Gus Kikin, Gus Umar dan lain-lain, juga para punyai Mahfudoh, punyai Munjidah, punyai Farida dan yang lain-lain. Para pembicara, Pak Marsilam, Pak Sarwono, Pak Nasihin, konjen Amerika di Surabaya, para alumni dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan 10 tahun wafatnya Al-Maghfurlah Gus Dur. Cepat sekali waktu berlalu, ternyata sudah 10 tahun. Saya berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Oh, ada lupa tadi nggak menyebut Ananda Anita, nggak disebut tadi. Berterima kasih kepada hadirin, khususnya kepada para pembicara. Jadi Pak Marsilam ini kawan saya waktu SD, SMP, jadi tetangga dekat dari rumah. Kemudian Pak Sarwono, ini kawan sama-sama di ITB, lain jurusan, beda angkatan 1 tahun. Kalau Pak Nasihin ini kawan di NU sudah sekian puluh tahun. Dan Gus Baha, kiai yang sedang populer pada saat pada tahun belakangan ini. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat di Timur Tengah itu terjadi konflik antar warga di beberapa negara. Kita lihat di Libya, di Syria, di Yaman, di Irak gitu. Bahkan beberapa itu secara de facto sudah tidak merupakan negara. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut seorang penulis, dia katakan bahwa identitas kebangsaan mereka tidak di atas identitas agama, mazhab agama atau etnis. Jadi tidak pernah terbentuk namanya bangsa yang betul-betul merasa sebagai suatu bangsa dan bisa bertahan menghadapi gelombang sejarah dunia yang memang luar biasa. Timur Tengah itu terbentuk setelah Khilafah Turki itu jatuh tahun 24, kemudian Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis membuat kesepakatan membagi daerah itu. Waktu itu Amerika belum jadi superpower. Yang superpower ya Eropa, Inggris dan Perancis. Nah, tentu kita tidak ingin ya hal yang semacam itu terjadi di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia kita bisa memperkuat rasa kebangsaan, dan bangsa kita ini sebetulnya dicetuskan tahun 1912 oleh seorang peranakan Belanda namanya Douwes Dekker bersama dua kawannya Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita tidak bicara agama ketika membicarakan bangsa itu. Baru pada ketika menyusun undang-undang dasar, kita bicara apa dasar negara. Ada dua pilihan waktu itu, dasar negara Islam atau dasar negara Pancasila. Kalangan Islam menghendaki dasar negara Islam, sesuatu yang wajar pada saat itu. Malah justru aneh kalau tiba-tiba tokoh-tokoh pesantren tidak menginginkan dasar negara Islam. Dan itu berjalan puluhan tahun. Baru selesai pada tahun 84 ketika NU pada muktamar di Situbondo. Jadi 35 tahun
kalau nggak keliru tanggal hari ini, 35 tahun yang lalu NU menerima Pancasila, kemudian diikuti oleh banyak ormas dan parpol Islam. Dan ini berjalan dengan cukup baik. Cuma belakangan ini, terutama setelah reformasi, muncul kembali masalah-masalah yang dulu itu. Jadi ada yang ingin mendirikan negara berdasar Islam, bahkan ada yang ingin mendirikan khilafah. Ini harus kita cegah gitu. Tetapi yang paling penting itu umat Islam, karena umat Islam ini mayoritas, maka sesama umat Islam ini harus betul-betul tidak timbul masalah. Dan sayangnya akhir-akhir ini timbul masalah gitu. Kita sudah menerima Pancasila, mayoritas bangsa kita menerima Pancasila. Beberapa minggu yang lalu kami bikin survei di 4 pesantren di Jombang, 90% lebih menerima dasar negara Pancasila. Cuma menafsirkan Pancasila itu beda-beda. Dan ini yang harus disikapi dengan baik gitu. Jadi kalau ingin Indonesia bertahan sampai kapanpun, maka antara Islam dan Indonesia itu tidak boleh tabrakan. Jadi kita telah berhasil, saya mengambil istilah telah berhasil memadukan keindonesiaan dan keislaman. Ini yang harus kita jaga. Jadi identitas kebangsaan dan identitas keagamaan berjalan seiring. Nah, saya ingin menyinggung hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang. Ada kadang-kadang tuh timbul perdebatan lah. Misalkan ada yang mengatakan kita tidak perlu mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Loh, yang pertama yang mengislamkan Indonesia kan Nusantara waktu itu namanya. Itu sudah kita jalankan. Dan juga terjadi proses mengindonesiakan Islam. Iya, undang-undang yang kita punya itu jelas ada paduan antara Islam dan Indonesia. Itu sebuah capaian yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi berdebat apakah mengindonesiakan Islam atau mengislamkan Indonesia. Proses itu terjadi bersama-sama. Yang kedua, saya juga melihat ada kadang-kadang yang mengatakan orang, saya orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berbangsa Indonesia. Ini juga tidak perlu menurut saya. Iya kan? Kita tidak pernah disuruh memilih antara Islam dan Indonesia. Jadi tidak pernah memilih antara bapak dan ibu mau cerai gitu kan. Jadi Islam dan Indonesia tidak boleh pisah, harus jadi satu. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Alhamdulillah pesantren Tebu Ireng ini punya peran besar dalam hal itu. Jadi diwakili oleh Pak Wahid Hasyim yang ikut di dalam menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar bersama Panitia 9. Kemudian dilanjutkan dengan alumni Tebu Ireng juga, yaitu Kiai Ahmad Siddiq yang pada tahun 84 menyusun dokumen tentang hubungan Islam dan Pancasila. Itulah yang kemudian bisa merubah sehingga NU menerima Pancasila diikuti oleh ormas-ormas Islam yang lain. Dan itu kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur dan oleh kita semua. Ini warisan yang harus kita pelihara. Kita tidak boleh mempertentangkan lagi Indonesia dan Islam karena itu sudah merupakan paduan dan keislaman. Saya ingin mengambil istilahnya siapa itu, mungkin Pak Sugi, apa namanya ya? Saya lupa namanya, Sugio Pranoto ya. 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita pun juga begitu. 100% Indonesia, 100% Islam. Tidak perlu dipertentangkan karena memang tidak ada gunanya. Kita sudah terpadu dan itu yang harus kita pelihara. Demikian sambutan saya singkat. Sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara. Mudah-mudahan kita dapat memetik pengalaman dari para pembicara yang berinteraksi dengan Gus Dur dalam waktu yang cukup lama, menjadi menteri bersama Gus Dur. Pak Nasikin ikut di dalam kegiatan di dalam NU bersama-sama Gus Dur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.